Go. Gebrakan Erik Ahok di RS Pertamina Jaya, hadirkan robot medis lawan COVID-19. Harus diakui, bahwa Ahok ini adalah pekerja keras dan pekerja cerdas. Dia ini salah satu dari sedikit pemimpin bangsa ini yang bisa dicap sebagai orang yang berfaedah. Selama ini kita melihat kerjaannya sangat baik, profesional dan maju. Visioner dan melihat ke depan. Ahok ini adalah sosok yang takut akan Tuhan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat tekun. Baginya, segala sesuatu harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Semangat yang diajarkan oleh Paulus, yang mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dijalankan oleh Ahok. Ia mengatakan bahwa semangatnya begitu diinspirasi oleh seorang pendeta tua yang sudah saya tuliskan di artikel sebelumnya. Dengan menjalankan mandat budaya di dunia kerjanya, Ahok terlihat sekali seperti sedang menamparkan banyak orang-orang yang mengklaim hamba Tuhan yang dapat menyelesaikan COVID sambil bawa-bawa kalimat Tuhan berkata kepada saya, dan sebagainya. Sungguh, apa yang dikerjakan Ahok, kelihatan lebih manjur untuk menyelesaikan COVID daripada kalimat-kalimat nabi palsu. Bahkan seorang pendeta Stephen Tong bisa-bisanya difitnah memecah belah gereja karena tantangannya. Bukan. Ini bukan pecah belah gereja. Ini pemurnian gereja. Apa sih yang Pak Ahok kerjakan di RS Pertamina? Di bawah komando Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN, Ahok ini moncer. Karirnya sundul langit dan pencapaiannya bisa maksimal. Ia bisa membuat Pertamina menjadi perusahaan dengan tingkat pelayanan prima bagi masyarakat. Terima kasih kepada Pak Erick Thohir untuk kepercayaannya kepada Pak Ahok dan jajaran direkturnya. Saat ini, RS Pertamina sudah memiliki robot medis yang bertugas untuk menangani pasien COVID-19. Namanya saja robot, pasti mustahil tertular virus corona. Karena itu, kehadiran robot ini akan memberikan rasa aman bagi para petugas medis yang disebut garda terdepan. Robot ini akan mengurangi kontak langsung antar para tenaga medis dan pasien terdampak virus corona. Memang relasi antara manusia sedang dibatasi saat ini, dengan social distancing, physical distancing dan berbagai aturan-aturan lainnya. Termasuk keberadaan robot ini. Proses physical embodiment memang harus dibatasi, karena tidak bisa main-main dalam hal ini. Banyak sekali petugas medis dari berbagai negara sudah meninggal tertular virus corona karena kontak langsung dengan pasien. Maka apa yang dikerjakan oleh RS Pertamina adalah mendatangkan robot medis untuk mengurangi kontak langsung semacam ini. Selain robot, seluruh ruang perawatan di RS Pertamina pun sudah dilengkapi teknologi tinggi. Filter dan pemurnian udara dan mengondisikan udara di dalam ruang isolasi menjadi bersih dan sangat cocok untuk pasien. Selain ruang rawat, ada juga laboratorium mantul alias mantap betul yang sudah disiapkan untuk menampung 1.300 samples setiap harinya. RS Pertamina berbeda dengan Wisma Atlet Kemayoran. Wisma Atlet Kemayoran memang disulap oleh Presiden Jokowi untuk ODP sampai dengan pasien bergejala ringan. Maka fasilitasnya juga tidak harus terlalu modern. Sedangkan RS Pertamina adalah rumah sakit yang memiliki fungsi menangani pasien bergejala sedang sampai dengan serius. Artinya, RS Pertamina butuh infrastruktur dan fasilitas yang lebih canggih. Karena menurut protap pemerintah, pasien dengan gejala sedang dan berat harus dikirim ke RS rujukan. Pasien semacam ini tentu lebih berpotensi menularkan virus kepada para perawat. Maka hal yang paling masuk akal adalah menggunakan teknologi robot medis. Untuk dokter-dokter IDI yang kebanyakan protes sama Menkes Terawan, tenang saja, kerjaan kalian gak digantiin kok. Santuy saja, mereka gak bakalan bisa menggantikan peranan kalian. Mereka gak bisa teriak lockdown atau ancam gak mau kerja gara-gara APD gak ada. Lagi pula, butuh robot yang lebih canggih dan harganya selangit untuk melakukan tindakan operasi. Tenang drone, tenang. Bukan robot operasi kok. Lantas, robot apa yang dimiliki oleh RS Pertamina? Mereka bukan menggantikan tugas dokter. Mereka menggantikan tugas perawat. Di rumah sakit, perawat-perawat lebih sering bertemu dengan pasien dan berpotensi tinggi tertular.
Mereka yang menyiapkan makan pagi, makan siang, makan malam, snack, dan yang bertugas mengukur tensi dan temperatur tentu lebih rentan. Maka para robot itu hadir untuk mengurangi resiko penularan. Menggantikan para perawat itu. Robot itu memantau parameter dari peralatan di ruangan pasien dan mengirim informasi yang penting kepada pusat informasi, yakni para perawat dan dokter. Kehadiran robot berteknologi bukan menggantikan dokter, melainkan membatasi frekuensi kontak antar manusia dengan pasien. Dengan kehadiran robot, tentu akan mengurangi jauh kebutuhan APD, dan terus menggali informasi terkait pasien. Harus kita akui bahwa kekurangan masker, hazmat alias hazardous mask, merupakan salah satu masalah terbesar negara-negara yang ramai pasien coronavirus ini. Meredamnya dengan cara menghadirkan robot. Luar biasa bukan? Robot medis ini diklaim memberikan keuntungan bagi negara Italia. Direktur ICU dari Italia Dr. Francesco Dentali pun mengaku bahwa ia terbantu dengan keberadaan robot medis ini. Ini seperti memiliki perawat lain tanpa memikirkan masalah yang berkaitan dengan infeksi, reaksi pertama tak positif, terutama untuk pasien tua. Tetapi jika Anda menjelaskan tujuan Anda, pasien akan senang karena ia dapat berbicara dengan dokter. Dokter dan perawat telah terpukul oleh virus ini. Fakta bahwa robot tidak dapat terinfeksi adalah pencapaian yang luar biasa, kata Direktur Perawatan Intensif Dr. Francesco Dentali, dilansir dari Reuters. Memang kalau ada yang berpendapat bahwa bukan Pak Ahok sebagai komisaris utama, tapi dari jajaran direksi, silakan saja. Tapi yang tidak dapat dimungkiri hari ini adalah keberadaan Pak Ahok di kursi komisaris utama Pertamina, membuat Pertamina semakin maju lagi. Jadi Ahok tidak sembarangan mengatakan dan mengeluarkan statement akan menjadikan RS Pertamina Jaya menjadi RS khusus penanganan pasien corona. Bukan hanya mempersiapkan RS Pertamina Jaya menjadi RS khusus, RS ini akan menjadi showcase bagi rumah sakit rujukan lainnya dalam profesionalitas dan kemajuan teknologi. Kalau ngaku-ngaku anak Tuhan, ya gak usah pakai nama Tuhan untuk menengking atau menendang COVID. Tuhan sediakan wadah bernama mandat budaya untuk kita bergumul menyelesaikan COVID. Jangan jadi nabi palsu deh. Begitulah nabi palsu.